Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Ananda Marham dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. A. Bahan ajar. Pertama, pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan sumber belajar secara fisik yang memuat materi pembelajaran secara instruksional untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penyusunan materi dalam bahan ajar harus sistematis. Sesuai dengan pengertian, bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis hingga tercipta suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Selanjutnya yang kedua, fungsi bahan ajar. Bahan ajar berfungsi sebagai arahan dalam kegiatan belajar, mengajar, mencakup kompetensi yang sesuai dengan kurikulum. Hal ini lekat dengan fungsi bahan ajar, yaitu sebagai pedoman arahan aktivitas bagi guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi bahan ajar adalah untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran sehingga tercipta kegiatan belajar mengajar yang bermakna. Yang ketiga, kriteria kualitas bahan ajar. Untuk tercapainya fungsi bahan ajar tersebut, maka bahan ajar harus memiliki nilai yang dapat dipercaya dan dapat menarik siswa. Nilai yang dapat dipercaya dari suatu bahan ajar memuat kelayakan bahan ajar. Penyusunan bahan ajar harus mencakup 3 prinsip, yaitu pertama, adanya relevansi, yang kedua, konsistensi, dan yang ketiga, kecukupan. Bahan ajar yang dikembangkan hendaknya mengaitkan kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai prinsip relevansi. Selanjutnya, konsistensi berkaitan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian, materi pelajaran yang disediakan dalam bahan ajar hendaknya cukup untuk membantu peserta didik dalam penguasaan kompetensi dasar. Nah, yang B, implikasi terhadap pengaturan tempat duduk. Implikasi terhadap pengaturan tempat belajar dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik. Perlu dilakukan pengaturan ruang kelas agar terjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau bisa disebut dengan pakem. Pengaturan ruang kelas tersebut meliputi pengaturan meja, kursi, lemari, perabotan, alat media, atau sumber belajar lainnya yang ada di dalam kelas. Diatur dengan fleksibel atau mudah. Kemudian diubah-ubah, disesuaikan dengan tuntutan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya, C, implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan. Implikasi terhadap bentuk kegiatan agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan. Maka perlu dilakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya mengajar guru atau bisa disebut dengan teaching style. Penggunaan alat dan media pembelajaran dan pola interaksi pembelajaran. Guru perlu juga menggunakan berbagai bentuk kegiatan, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Selanjutnya, D, implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan. Implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan dilakukan untuk memberikan respon terhadap perilaku atau perbuatan peserta didik yang dianggap positif
agar perilaku tersebut dapat berulang kembali atau meningkatkan pemberian penguatan. Ini dapat dilakukan dalam bentuk verbal dan non-verbal. Penguatan verbal berupa kata-kata atau kalimat pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan. Selanjutnya, sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umum yang dipakai secara langsung. Misalnya, buku, pulpen, papan tulis, komputer, dan lain-lainnya. Sedangkan prasarana adalah alat penunjang proses pembelajaran. Misalnya, gedung, ruangan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, adanya sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala bentuk sumber, baik berupa data, orang, maupun benda yang dapat digunakan untuk memberikan fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa maupun guru. Sumber belajar tersebut meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, dan teknik. Selanjutnya, media realia merupakan alat bantu visual dalam pembelajaran tematik yang berfungsi memberikan pengalaman langsung atau disebut dengan direct experience kepada peserta didik. Realia ini merupakan model dan objek nyata dari suatu benda seperti mata uang, tumbuhan, binatang, dan lain-lainnya. Nah, mungkin itu saja hasil pembahasan kita kali ini. Sekian dulu saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.